Perkenalkan, nama saya Indri Safira Fortuna dengan NIM 2511101100095. Pada bagian ini saya akan membahas tentang struktur vitamin larut lemak. Vitamin larut lemak itu ada vitamin A, D, E, dan K. Disebut vitamin larut lemak karena struktur kimianya bersifat hidrofobik atau tidak larut air. Struktur ini biasanya tersusun dari rantai karbon yang panjang sehingga sifatnya nonpolar. Karena bentukannya seperti itu, vitamin ini tidak bisa diserap langsung oleh tubuh, melainkan membutuhkan bantuan lemak dan cairan empedu agar bisa masuk ke dalam aliran darah. Selain itu, vitamin larut lemak umumnya memiliki cincin aromatik atau struktur yang mirip dengan steroid. Struktur ini membuat vitamin-vitaminnya lebih stabil dan mampu berperan dalam berbagai fungsi tubuh seperti pertumbuhan, penglihatan, pembekuan darah, dan sebagai antioksidan. Untuk setiap vitaminnya, ada vitamin A yang memiliki struktur berupa cincin beta-karoten yang terhubung dengan rantai isoprenoid, sehingga mudah diubah menjadi retinol. Ada vitamin D memiliki struktur turunan steroid yang terbuka sehingga berfungsi sebagai hormon dalam mengatur kalsium tubuh. Vitamin E memiliki cincin kromanol dan rantai fitol yang membuatnya bekerja sebagai antioksidan kuat. Dan yang terakhir ada vitamin K memiliki cincin naftoquinone yang penting dalam proses pembekuan darah. Selanjutnya, struktur vitamin larut air yang terdiri dari vitamin B kompleks dan vitamin C. Struktur hidrofilik memiliki banyak gugus hidroksil. Artinya, vitamin-vitamin ini mudah berikatan dengan air karena memiliki banyak gugus min OH hidroksil. Inilah yang membuat mereka cepat larut dan mudah dibawa ke dalam darah. Selanjutnya, mudah larut dalam air dan tidak disimpan lama. Tubuh tidak bisa menyimpannya dalam jumlah besar, sehingga kelebihan akan dibuang lewat urin. Karena itu, vitamin ini harus dikonsumsi secara rutin dibanding vitamin larut lemak. Struktur vitamin larut air terdiri dari vitamin C, vitamin B1, dan vitamin B12. Pertama, vitamin C, yaitu asam askorbat berbentuk lakton. Struktur cincin lakton membuat vitamin C bersifat sangat reaktif sebagai antioksidan, membantu menangkal radikal bebas, mendukung sintesis kolagen dan meningkatkan imunitas. Kemudian vitamin B1 yaitu cincin tiazol plus pirimidin. Dua cincin ini membantu B1 berfungsi sebagai koenzim TPP yang penting untuk metabolisme karbohidrat dan produksi energi. Kekurangan vitamin B1 mengganggu sistem saraf dan jantung. Selanjutnya vitamin B12 yaitu cincin besar klorin dengan atom kobalt di tengahnya. Struktur kompleks ini memungkinkan B12 melakukan reaksi enzimatik penting dalam pembentukan sel darah merah dan fungsi saraf. Atom kobalt adalah pusat aktivitas kimia. Vitamin larut lemak. Vitamin larut lemak adalah kelompok vitamin yang larut dalam lemak dan minyak, bukan dalam air. Karena sifat ini, vitamin-vitamin tersebut memerlukan kehadiran lemak dalam makanan untuk dapat diserap secara optimal oleh usus. Setelah diserap, vitamin larut lemak umumnya disimpan dalam jaringan lemak tubuh serta hati, sehingga dapat digunakan bila tubuh memerlukannya. Yang pertama, vitamin A. Vitamin A mendukung kesehatan mata, kulit, pertumbuhan sel, imun, dan reproduksi. Sumbernya yaitu retinol atau hewani dan beta-karoten atau nabati. Yang kedua yaitu vitamin D. Vitamin D membantu penyerapan kalsium dan fosfor untuk tulang dan gigi, serta mendukung imun dan otot. Diproduksi oleh tubuh melalui sinar matahari. Yang ketiga, vitamin E. Vitamin E antioksidan yang melindungi sel, mendukung imun, dan menjaga kesehatan kulit. Sumbernya yaitu minyak nabati dan kacang dan biji-bijian. Dan yang terakhir yaitu vitamin K. Vitamin K penting untuk pembekuan darah dan kesehatan tulang. Sumbernya yaitu sayuran hijau, hati, dan minyak nabati. Ciri-ciri vitamin larut lemak. Yang pertama, diserap bersama lemak. Yang kedua, disimpan dalam tubuh, yaitu hati dan jaringan lemak. Yang ketiga, berisiko toksisitas jika berlebihan. Yang keempat, lebih stabil terhadap panas. Dan yang terakhir, tidak mudah hilang lewat urin.
Selanjutnya ada vitamin larut air. Vitamin larut air adalah vitamin yang mudah larut dalam air dan tidak bisa disimpan lama oleh tubuh, sehingga kelebihannya langsung dikeluarkan melalui urin. Karena itu, tubuh perlu mendapatkan setiap hari agar tetap berfungsi dengan baik. Kelompok vitamin ini seperti vitamin B kompleks dan vitamin C membantu kita mengubah makanan menjadi energi dan menjaga daya tahan tubuh. Namun, vitamin ini juga mudah hilang saat dimasak terlalu lama, sehingga asupan dari makanan segar sangat penting untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Adapun manfaatnya, yang pertama itu ada vitamin C yang berperan sebagai antioksidan yang melindungi sel tubuh, membantu pembentukan kolagen untuk kesehatan kulit dan jaringan, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin ini juga membantu tubuh menyerap zat besi dengan lebih baik. Kita bisa menemukannya dalam buah jeruk, jambu biji, stroberi, dan sayuran seperti brokoli. Kemudian ada vitamin B kompleks seperti B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12 yang membantu tubuh untuk mengubah makanan menjadi energi, menjaga fungsi saraf tetap optimal, dan mendukung pembentukan sel darah merah. Vitamin ini juga terlibat dalam banyak proses penting lainnya yang membuat tubuh tetap bekerja dengan baik. Contohnya meliputi daging, telur, susu, kacang-kacangan, sayuran hijau, serta biji-bijian. Kemudian, ciri utama vitamin larut air. Ciri utama vitamin larut air adalah sifatnya yang mudah larut dalam air dan tidak dapat disimpan lama di dalam tubuh. Karena itu, kelebihannya akan langsung dikeluarkan melalui urin. Kondisi ini membuat tubuh perlu mendapatkan asupan vitamin larut air setiap hari agar fungsinya tetap terjaga. Selain itu, vitamin ini juga mudah rusak oleh panas atau proses memasak, sehingga memilih makanan segar dapat membantu memenuhi kebutuhannya. Oke, perkenalkan, nama saya Maharani Juliet Palindang dengan NIM 2511110100099. Jadi di sini saya akan membahas tentang fungsi vitamin. Yang pertama yaitu fungsi vitamin B. Fungsi vitamin B itu bisa sebagai koenzim atau pendukung enzim. Semua vitamin B berfungsi membantu tubuh mengubah karbohidrat, protein, dan lemak menjadi energi. Hasilnya, tubuh tidak mudah lelah dan juga stamina meningkat. Yang kedua, tabel fungsi vitamin B. Jenis vitamin, contohnya vitamin B1 itu nama lainnya tiamin. Nah, fungsi dari tiamin ini yaitu mengubah karbohidrat menjadi energi, menjaga fungsi saraf. Yang kedua, vitamin B2. Nama lainnya itu riboflavin. Yang fungsi utamanya itu membantu metabolisme energi menjadi kesehatan kulit mata. Yang kedua yaitu vitamin B3 atau nama lainnya niacin. Niacin ini berfungsi mendukung metabolisme energi, mencegah kulit, membantu fungsi. Terus yang keempat, vitamin B5, nama lainnya asam pantotenat. Fungsi utamanya itu membantu pembentukan hormon, metabolisme lemak, dan karbohidrat. Terus yang berikutnya, vitamin B6, nama lainnya itu piridoksin. Fungsi utamanya pembentukan sel darah merah, fungsi otak, dan metabolisme protein. Yang berikutnya vitamin B7 yaitu biotin. Fungsi utamanya itu menjaga kesehatan rambut, kulit, kuku, metabolisme lemak. Yang berikutnya vitamin B9 atau nama lainnya asam folat. Fungsi utama dari asam folat ini pembentukan DNA, pembentukan sel darah merah, dan juga penting. Terus yang berikutnya vitamin B12 atau nama lainnya kobalamin. Fungsi utama dari kobalamin ini yaitu menjaga fungsi saraf, pembentukan sel darah merah. Terus yang berikutnya saya akan membahas fungsi vitamin C dan E sebagai antioksidan. Yang pertama, vitamin C sebagai antioksidan. Vitamin C atau asam ascorbat adalah antioksidan kuat yang larut dalam air, yaitu menangkal radikal bebas yang dapat merusak sel, melindungi DNA, protein, dan membran sel dari kerusakan oksidatif. Yang berikutnya meningkatkan
imun dengan menjaga sel-sel pertahanan tubuh tetap kuat, membantu regenerasi vitamin E sehingga efek antioksidannya makin kuat, membantu produksi kolagen, mencegah kulit tetap elastis, dan mencegah penuaan dini, mengurangi peradangan. Lokasi kerja utamanya itu berada di darah, cairan tubuh, bagian tubuh yang banyak mengandung air, misalnya jaringan kulit, pembuluh darah. Terus yang kedua yaitu vitamin E sebagai antioksidan. Vitamin E atau tocopherol adalah antioksidan yang larut dalam lemak, melindungi lemak dalam membran sel dan kerusakan oksidatif, menjaga penuaan sel, menjaga kulit lebih sehat dan lembab, melindungi sel otak, sel jantung, dan sel reproduksi dan radikal bebas, bekerja sebagai perisai antioksidan di jaringan lemak, mendukung fungsi imun. Lokasi kerja utamanya itu bagian tubuh berlemak seperti membran sel, jaringan saraf, otak, dan lapisan kulit. Oke, jadi di sini kesimpulannya itu vitamin C dan vitamin E itu bekerja bersama sebagai antioksidan. Vitamin C ini melindungi bagian tubuh yang berair, sedangkan vitamin E ini melindungi tubuh yang berlemak. Kombinasi keduanya ini memberikan perlindungan sel yang jauh lebih kuat terhadap radikal bebas, penuaan dini, dan kerusakan sel. Selanjutnya, regulasi pertumbuhan dan imunitas. Vitamin A berperan penting dalam kesehatan mata, terutama untuk proses melihat dalam cahaya redup atau retinal rhodopsin, menjaga integritas epitel pada kulit, saluran nafas, dan pencernaan, mendukung fungsi sistem imun dengan meningkatkan respon sel imun dan memperkuat sawar mukosa. Vitamin D mengatur kalsium dan fosfor dalam darah melalui peningkatan penyerapan di usus, penting untuk pembentukan dan mineralisasi tulang, berperan dalam modulasi imun, khususnya pada imunitas bawaan. Vitamin K esensial untuk proses pembekuan darah, membantu aktivasi faktor pembekuan, mempengaruhi kesehatan tulang melalui aktivasi protein osteokalsin. Vitamin B9 atau folat penting untuk pembelahan dan pertumbuhan sel, terutama pada jaringan yang berkembang cepat, terlibat dalam sintesis DNA dan RNA. Kebutuhan meningkat pada kehamilan untuk mencegah cacat tabung saraf. Perkenalkan, nama saya Leoni Isra Eriani Lumiu dengan NIM 251111010098. Metabolisme vitamin larut lemak. Yang pertama itu penyerapan. Vitamin larut lemak tidak dapat diserap secara langsung. Mereka harus bercampur dengan lemak makanan dan dicerna oleh empedu dan enzim lipase. Setelah bercampur menjadi partikel kecil, vitamin masuk ke dalam misel, yaitu struktur kecil yang terbentuk dari lemak dan empedu. Tanpa cukup lemak atau empedu, vitamin ini sulit diserap. Sering terjadi pada penderita gangguan hati atau penyakit usus. Yang kedua, metabolisme dalam enterosit. Setelah masuk ke dalam sel usus, vitamin larut lemak direkonstruksi bersama lipid menjadi kilomikron. Kilomikron berisi trigliserida, kolesterol, vitamin A, D, E, dan K, fosfolipid, dan apolipoprotein. Kilomikron kemudian siap disalurkan ke dalam tubuh. Yang ketiga, transfer melalui sistem limfatik ke darah. Tidak seperti vitamin larut air yang langsung masuk ke darah, vitamin larut lemak memiliki beberapa tahap. Yang pertama itu masuk ke sistem limfatik, kemudian masuk ke aliran darah melalui vena subclavia, dan yang terakhir itu kilomikron beredar ke seluruh tubuh. Setelah trigliserida kilomikron diambil oleh jaringan, sisa partikelnya disebut kilomikron remnant. Kilomikron remnant menuju hati, tempat metabolisme terjadi. Yang keempat, distribusi dan penyimpanan. Vitamin larut lemak dapat disimpan dalam jangka panjang. Penyimpanan berdasarkan vitamin. Vitamin A disimpan dalam bentuk retinal ester di hati, vitamin D disimpan di jaringan lemak, otot, dan hati, vitamin E disimpan di jaringan adipose sebagai antioksidan lipid, dan vitamin K disimpan dalam jumlah kecil di hati. Karena disimpan, defisiensi jarang terjadi, tapi toksisitas mungkin terjadi, terutama vitamin A dan D. Yang kelima itu aktivasi dan fungsi biokimia. Vitamin larut lemak sering harus diubah dulu menjadi bentuk aktif. Vitamin A dari retinoic acid. Vitamin D dari D3, 25D, 1,252D, dan bentuk aktif untuk metabolisme mineral. Vitamin E itu dari tocopherol, bertindak langsung sebagai antioksidan sel membran. Vitamin K menjadi kofaktor enzim
karboksilase untuk pembekuan darah. Yang terakhir itu ekskresi. Vitamin larut lemak sulit diekskresikan sehingga akumulasi bisa terjadi. Ekskresi hanya melalui empedu dan feses. B. Larut air, vitamin C dan B kompleks. Yang pertama, penyerapan di usus. Vitamin larut air diserap dengan mudah melalui beberapa mekanisme. Ada difusi pasif ketika konsentrasinya tinggi, transport aktif melalui protein transporter, khusus vitamin B12. Yang pertama, berikatan dengan intrinsik faktor di lambung. Yang kedua, kompleks B12 IF diserap di ileum. Yang ketiga, diangkut ke jaringan menggunakan transkobalamin. Kekurangan IF dapat menyebabkan anemia pernisiosa. Yang kedua, transport dalam darah. Sebagian besar vitamin larut air dapat larut langsung dalam plasma darah, tidak memerlukan lipoprotein atau kilomikron. Pengecualian, vitamin B12 memerlukan protein pengangkut bernama transkobalamin 2. Yang ketiga, aktivasi dan fungsi biokimia. Vitamin larut air umumnya berperan sebagai koenzim dalam reaksi metabolisme. Contoh fungsi, ada vitamin B1, tiamin, TPP berperan dalam metabolisme karbohidrat. Selanjutnya ada vitamin B2 atau riboflavin, FAD dan FMN, reaksi oksidasi reduksi. Vitamin B3 atau niacin, NAD+, dan NADP+, pembentukan energi. Berikut ada vitamin B5, koenzim A, metabolisme lemak dan asam lemak. Berikut ada vitamin B6, PLP, metabolisme asam amino dan neurotransmitter, dan ada vitamin B9 atau folat, sintesis DNA. Vitamin B12, pembentukan sel darah merah dan sintesis DNA. Dan yang terakhir, vitamin C, antioksidan dan pembentukan kolagen. Yang keempat, penyimpanan. Yang pertama, umumnya tidak disimpan dalam jumlah besar. Yang kedua, pengecualian. Vitamin B12 dapat disimpan hingga beberapa tahun. Folat dapat disimpan beberapa bulan. Karena tidak disimpan lama, vitamin ini perlu dikonsumsi setiap hari. Yang kelima, ekskresi. Kelebihan vitamin larut air akan dikeluarkan melalui urin, dan risiko toksisitas rendah kecuali pada konsumsi dosis sangat tinggi.